Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duta Pamungkas dari TI 4D ingin mempresentasikan untuk tugas besar yaitu dari metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul pemetaan objek wisata Kabupaten Bojonegoro berbasis Geographic Information System atau GIS. Untuk UAS dari Medpen ini saya mengambil dari judul untuk saya sempro, yaitu menggunakan GIS. Saya akan mulai presentasinya. Di sini saya mengambil judul pemetaan objek wisata di Kabupaten Bojonegoro berbasis Geographic Information System yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Duta Pamungkas Dipnusikin dari TI 4D. Untuk dari latar belakangnya sendiri, yaitu dalam rangka upaya pemberdayaan wisata, pengenalan budaya dan suku yang ada di Bojonegoro, beberapa hal diupayakan untuk memperkenalkan budaya pariwisata yang ada di Bojonegoro, sehingga dapat mempermudah untuk wisatawan lokal maupun mancanegara dalam mengetahui lokasi wisata, fasilitas, dan rute. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan yaitu Kayangan Api yang ada di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem. Tempat tersebut memiliki api abadi yang tidak pernah padam walaupun sedang terjadi hujan lebat. Pemetaan objek wisata di Desa Sendangharjo perlu dilakukan. Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada wisatawan tentang macam-macam dan objek wisata. Pemetaan objek wisata bisa dilakukan dengan Geographic Information System atau sistem informasi geografis. Untuk bahasa Indonesia itu seperti itu, yaitu SIG. GIS merupakan alat membuat peta, menganalisis data, serta melaporkan hasilnya. GIS mampu menyajikan informasi fenomena dunia nyata, salah satu pemetaan objek wisata secara digital dibanding peta lembaran kertas GIS, memberikan tampilan yang lebih menarik. Di sini saya mengkombinasikan antara GIS dan Smart City. Untuk Smart City-nya sendiri seperti tantangan kota yang lebih bersih, lebih modern. Jadi seperti gambaran untuk website saya seperti ini. Jadi di dalam website saya itu ada sebuah Google Map serta tempat wisata yang sudah saya datangi di tempat untuk mengukur dari jarak, rute, fasilitas yang tersedia. Jadi untuk GIS-nya sendiri itu adalah sebagai penunjuk rute serta pengukuran tempat wisata, seberapa luas tempat wisata tersebut. Kemudian untuk Smart City-nya sebagai pemberi fasilitas publik seperti SPBU, seperti masjid, layanan kesehatan, layanan keamanan seperti kepolisian, dan lain-lain. Di sini kombinasi saya itu untuk Geographic Information System atau sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang memanggil, memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisa, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan. Dengan menggunakan GIS, maka lebih mudah dalam pengambilan keputusan untuk menganalisa data yang ada.
Karena dengan adanya GIS, maka digambarkan juga posisi penyebaran data sesungguhnya. Untuk Smart City-nya sendiri, yaitu kota pintar, banyak diterapkan di berbagai kota-kota negara maju sejak awal perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Smart City mengarah pada sebuah konsep bahwa sebuah kota pintar adalah kota yang dapat memahami keadaan emosi dan perilaku masyarakat terhadap kepuasan layanan publik, menambah kepercayaan dan rasa aman terhadap pemerintahan, meningkatkan kualitas dan taraf hidup, memanfaatkan layanan teknologi sebagai media interaktif antara masyarakat dan pemerintah, serta mengintegrasi berbagai komponen pemerintah dengan respon yang cepat tanggap terhadap aspirasi apapun yang datang dari masyarakat. Untuk kesimpulannya dari proyek saya yaitu, proyek ini bertujuan untuk memudahkan wisatawan dalam menemukan objek wisata yang memiliki fasilitas umum yang mumpuni dengan membangun sebuah website dengan terintegrasi dengan Google Maps, maka wisatawan tidak perlu khawatir saat ingin berwisata ke tempat manapun. Penerapan Smart City pada website juga sebagai acuan untuk wisatawan berkunjung karena memiliki fitur layanan publik seperti kantor polisi, toilet umum, SPBU, layanan kesehatan, dan lain-lain, sehingga dapat memajukan agrowisata lokal dan membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh wisatawan. Saya akan menunjukkan hasil laporan yang telah saya buat. Nah, ini adalah contoh dari draft proposal saya, yaitu pemetaan objek wisata Kabupaten Bojonegoro berbasis GIS. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu terdapat isi dari latar belakang dari proyek saya, latar belakang yang membuat apa itu judul yang saya gunakan. Untuk kerumusan masalahnya sendiri, yaitu bagaimana cara menerapkan geographic information system untuk menyelesaikan permasalahan dan pemetaan dan rute objek wisata. Kemudian bagaimana menganalisis objek wisata guna pemetaan. Yang terakhir, bagaimana cara menerapkan geographic information system di dalam sistem informasi. Kemudian bagaimana cara menerapkan cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan di masyarakat. Pembatasan masalah. Masalah di sini sistem pemetaan objek wisata dilakukan dengan Google Maps untuk meninjau lokasi objek wisata, dan pemetaan di tempat wisata meningkatkan akurasi objek. Kemudian dengan menggunakan Google Maps untuk mencatat koordinat. Kemudian data akan saya masukkan di PostgreSQL, yaitu PostgreSQL sendiri ada sistem database untuk membangun website yang kompatibel dan user friendly. Kemudian dengan adanya Smart City, masyarakat bisa mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada tujuan, kemudian ada manfaat. Ada pemanfaat penelitian adalah memudahkan wisatawan memilih objek wisata. Penerapan Smart City yang memberikan layanan publik serta kota yang lebih efisien. Untuk bab 2 sendiri saya ada revisi dari pembimbing saya, yaitu revisinya yaitu studi literatur. Di sini saya mengambil referensi jurnal dari berbagai macam sumber seperti ini, yaitu penelitian yang dilakukan Epin, Ivan, dan Ahmad pada tahun 2018 dengan judul aplikasi sistem geografis untuk mengembangkan wisata strategis pariwisata pantai di Bilato, Kabupaten Gorontalo. Ini adalah sumber dari referensi saya. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Wida dan Fajar pada
pada tahun 2019 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya masih ada yang belum saya kerjakan. Ini adalah isi dari bab 2, yaitu masih ada sedikit yang untuk dibenahi, itu pembenahan. Sini untuk pembangunan sendiri yaitu menggunakan HTML, URL, HTTP. Kemudian untuk bab 3, metodologi pengembangan, sini ada sub dari bab 3 yaitu analisis kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan dalam proyek ini, yang jelaskan di sini. Kemudian deskripsi sistem, sini saya membedah tentang ide judul dari saya, yaitu menggunakan website. Pengguna website diidentifikasikan kepada wisatawan sebagai pengguna langsung. Untuk kontennya sendiri yaitu berisi objek wisata, pelayanan publik. Untuk aplikasinya sendiri saya menggunakan website yang terintegrasi dengan GIS. Teknologi yang saya gunakan yaitu Integrated Information System dan Smart City. Metodologi pengembangan sistem, ada lagi subbab dari bab 3 yaitu pengembangan GIS. Sini ada contoh dari bagaimana cara menghitung jarak jari-jari bumi. Ini adalah contoh dari tulis tangan. Kalau Google Maps sendiri sudah otomatis bisa digunakan dan koordinat sudah tampil. Jadi kita bisa menginput koordinat tersebut di database PostgreSQL. Kemudian untuk penerapan Smart City ada 6 golongan, yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment. Sini sudah dijelaskan apa saja yang ada di Smart City. Kemudian metodologi pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara. Di sini kemungkinan saya mendatangi suatu tempat wisata, kemudian untuk menanyakan kepada penjaga tempat wisata atau pengelolanya. Di situ saya mengumpulkan data untuk menginput sebagai objek wisata. Kemudian saya melakukan observasi, itu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung di objek pariwisata. Jadi saya mengukur luas dari tempat wisata tersebut serta menemukan jarak dan fasilitas dari tempat wisata tersebut. Untuk studi pustakanya sendiri yaitu metode dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber bacaan yang terkait data yang dibutuhkan dengan menganalisis data yang disusun. Mungkin cukup sekian presentasi untuk metodologi penelitian saya kali ini, yaitu informasi GIS atau SIG. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.